saudara-saudara sekalian, untuk menjalani realita terobosan, kita perlu hidup di dalam urapan terobosan. Kita perlu hidup di dalam urapan penghancur, urapan pendobrak. Ya saudara-saudara, orang yang mengalami terobosan, dia akan menjadi pendobrak, saudara-saudara. Pendobrak apa? Pendobrak jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Pendobrak hati-hati yang keras, hati-hati yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ini sesuatu yang harus kita mengalami terobosan di dalam hidup kita. Nah, urapan penerobos ini penting sekali bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena hal ini ditulis di dalam kitab Mika. Nah, dalam ayat-ayat ini jelas dikatakan bahwa penerobos mengacu pada pribadi seorang Mesias. Ini adalah kata profetik dari Mika tentang Yesus, sang penerobos yang naik di hadapan umat Tuhan. Dan kemudian apa yang akan terjadi? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, umat Allah akan menerobos masuk melalui gerbang pintu dan keluar melaluinya. Dan raja mereka akan berjalan di depan mereka, Tuhan di depan barisan mereka. Nah, kita lihat pada waktu Yesus mau datang ke dalam dunia ini, dia mengutus Yohanes Pembaptis lebih dulu datang. Dan Yohanes itu adalah pendobrak untuk kehadiran Yesus. Dan dia berkhotbah, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, kita juga sebagai orang yang percaya tidak boleh takut melihat orang-orang yang hidup di dalam dosa, kekristenan, tapi mereka tidak pernah bertobat, kekristenan yang KTP, kekristenan yang main-main. Kita harus berani bicara kepada dia bahwa kamu harus bertobat, karena kerajaan Allah akan datang. Kalau dia tidak bertobat, dia akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Ini kabar baik, berita baik yang harus setiap gereja Tuhan dan orang percaya mengatakan. Dan dikatakan bahwa umat Allah akan menerobos masuk melalui gerbang dan keluar melalui gerbang. Dan raja mereka akan berjalan di depan mereka, Tuhan di depan barisan mereka. Jadi saudara-saudara, bangsa Israel itu mereka berjalan, mereka sangat yakin bahwa Allah El Shaddai, Allah Adonai, Yahweh itu berjalan di depan mereka, menyertai mereka, sehingga mereka tidak pernah takut sedikit pun. Nah, dengar baik, di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa Yesus adalah sang penerobos. Sekali lagi, Yesus adalah sang penerobos. Karena Yesus berjalan di depan kita, kita bisa masuk ke dalam terobosan apapun yang kita hadapi hari-hari ini di dalam dunia. Jadi kita tidak usah takut, ada Yesus yang membuka jalan bagi kita. Dia yang menerobos hati-hati yang keras. Dia menerobos orang-orang yang terikat, terbelenggu, terbeban, orang-orang yang sedang buta secara rohani mereka. Yesus membuka jalan. Dan dia kalau ada di depan, maka kita yang ada di belakang, kita juga akan bisa masuk dalam terobosan itu. Jadi urapan penerobos adalah kuasa nyata dari Allah yang datang melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk mengurapi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, urapan penerobos adalah kuasa nyata dari Yesus dan Roh Kudus. Dan urapan ini mampu menerobos rintangan dan menyingkirkan penghalang-penghalang. Nah, mungkin kita berkata, aduh saya sulit sekali mengalami terobosan. Ada hal tertentu dalam hidup saya, tapi sulit sekali saya keluar dan mengalami terobosan dari Tuhan. Maka saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan membantu kita. Kuasanya akan mengurapi kita sehingga kita akan menjadi penerobos pada akhir zaman. Yang percaya katakan amin.
Nah, urapan penghancur mengubah atmosfer rohani yang ada di sekitar kita. Urapan penghancur menyapu bersih utusan-utusan setan, iblis yang menghalangi kita, yang merintangi kita, dan menghalau rintangan-rintangan di alam jasmani untuk menciptakan jalan yang terbaik bagi kita. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh takut menghadapi penerobos itu. Tadi dikatakan ayat yang ke-13 berkata begini, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan berkata bahwa kita tidak usah takut menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Karena penerobos kita, Yesus, itu berjalan di depan kita. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus mengurapi kita semua dengan kuasanya, sehingga kita dipakai Tuhan, kita mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita bisa mendapat urapan penerobos itu? Yang pertama adalah kita harus rindu mendapat terobosan itu. Jadi tema ini tidak sekedar logo atau spanduk yang terpasang di depan ini, tapi marilah kita semua berdoa sungguh-sungguh supaya terobosan ini betul-betul terjadi di dalam hidup kita. Terobosan itu bisa terjadi kalau kita punya keinginan yang kuat dalam hidup kita. Kita punya kerinduan yang besar. Tuhan, buatlah aku mengalami terobosan rohani dalam hidupku hari ini. Aku mau maju bersama Engkau. Aku mau melangkah bersama Engkau. Aku mau berjalan bersama Tuhan. Aku mau menjadi serupa dengan Tuhan. Aku mau bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Kalau itu kita punya kerinduan di hati kita, maka tahun ini akan menjadi tahun terobosan dalam hidup kita. Yang percaya, katakan amin. Nah, yang pertama kita harus rindu mendapat terobosan itu. Banyak orang berusaha untuk mendapatkan apa yang Allah sediakan bagi mereka. Kita harus terus berperang untuk menerobos rintangan dari kuasa kegelapan, menerobos untuk mendapat janji dan berkat Allah, menerobos untuk mendapat kepenuhan daripada Roh Kudus itu sendiri. Kalau kita belum pernah dipenuhi Roh Kudus, hari-hari kita minta Tuhan, penuhilah aku dengan kuasa, penuhilah aku dengan Roh Kudus, sehingga pelayanan kita berdampak, sehingga pelayanan kita menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, untuk mendapat terobosan kita hanya mengikuti sang penerobos yang berjalan di depan kita, dan kita maju bersama Yesus, bersama dengan penerobos kita yaitu Yesus, untuk mendapat terobosan. Dan pada saat yang sama terobosan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Saya mengalami terobosan berulang kali dari orang yang jahat, orang yang berdosa, tapi Tuhan bisa panggil hidup saya, Tuhan ubahkan hidup saya, Tuhan urapi saya untuk bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dan itu membutuhkan proses Tuhan. Tidak mudah. Tuhan tiap hari memproses kita sehingga kita mengalami proses ilahi dari Allah, Roh Kudus, dan kita dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Yang percaya, katakan amin. Jadi kita harus punya kerinduan supaya terobosan di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi penerobos bagi orang lain. Gereja kita juga, keluarga kita, komunitas kita, dan pelayanan kita menjadi terobosan bagi mereka. Kalau ada di antara kita yang mungkin masih ragu-ragu atau takut melayani Tuhan karena kita belum mengalami terobosan. Tapi kalau kita mengalami terobosan dalam hidup kita, maka kita akan berani melayani Tuhan. Ya, memang kemampuan kita terbatas. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang bisa melayani Tuhan dengan mengandalkan kekuatannya. Tidak bisa, kita tidak mampu. Kita melayani Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kuasa Roh Kudus. Itu yang paling penting, sehingga kita berani melakukan, berani melayani.
dalam setiap kesempatan yang Bapa berikan kepada kita. Dan kita bisa hadir di tengah-tengah keluarga kita, komunitas kita. Kita membawa api breakthrough, api terobosan bagi mereka, sehingga orang-orang di lingkungan kita mengalami yang sama seperti kita alami. Dan hari ini saya katakan, semua itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau ada keinginan yang kuat untuk mengalami terobosan, keinginan yang kuat untuk mengalami urapan terobosan itu dalam hidup kita. Tuhan akan berikan itu dengan iman kita kepadanya. Yang kedua adalah kita harus percaya Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan itu bagi kita semua. Nah, ingat, karena Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan itu di kayu salib, maka kita tidak perlu berjuang lagi, saudara-saudara. Yesus berkata, "It is finished," sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan semua bagi kita. Dosa kita sudah diampuni, iblis sudah dikalahkan, ya. Kedagingan kita juga sudah dikalahkan, ya, ketika Yesus ada di atas kayu salib. Maka kita tidak perlu takut lagi menghadapi hidup ini. Kita harus memelihara, mengerjakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita dengan baik di hadapan Tuhan. Ketika kita terhubung dengan sumber penerobos, maka kita mendapat anugerah dan kuasa Allah. Yang paling penting hidup kita hari-hari ini adalah apakah kita terhubung dengan Roh Kudus atau tidak. Apakah kita terkoneksi setiap hari dengan Tuhan atau tidak. Itu masalahnya. Kalau kita terhubung, kita terkoneksi dengan Tuhan, dan itu menjadi gaya hidup kita, keintiman kita dengan Roh Kudus, keintiman kita dengan Bapa kita, maka saya percaya itu sesuatu yang dahsyat dan besar akan datang melanda akan hidup kita semua. Jadi yang paling penting hari-hari ini bukan di gereja kita terhubung dengan Tuhan, bukan di gereja kita terkoneksi dengan Tuhan, tapi di setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Nah, dengan kuasa kita dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi semua harus terlibat di dalam melayani Tuhan, ya. Kalau kita punya suara yang bagus, berikan suara yang baik itu untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin jadi singer, ya, jadi worship leader, beritahukan ke Debbie supaya dijadwalkan untuk melayani Tuhan. Sebab semua kita dipanggil oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk menjadi berkat selama kita hidup di dalam dunia ini. Yang percaya, katakan amin. Jadi Tuhan dapat memakai kita untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar, kata Alkitab, jika kita sudah memperoleh terobosan itu dengan baik. Kalau kita sudah mengalami terobosan, Tuhan akan memakai kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar, yang lebih jauh daripada apa yang pernah Yesus lakukan di muka bumi ini. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, kita adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Jadi terobosan itu Tuhan sediakan bagi kita dengan kuasa Roh Kudus untuk melayaninya. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat yang ke-12 berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku, sebab aku pergi kepada Bapa." Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengar baik, saya mau sampaikan pesan ini yang penting bagi kita, bahwa mungkin saya tidak akan berkhotbah tiap minggu di tempat ini, tetapi ada anak-anak rohani yang mereka juga siap untuk menjadi berkat. Dan saya percaya kita mesti mendukung mereka dan mendoakan mereka ketika mereka berdiri di mimbar ini. Dan kita semua bisa datang dengan rasa haus dan lapar untuk mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang mengalami terobosan, dia akan merasa haus, lapar akan firman Tuhan. Siapapun pembicara yang berkhotbah, dia akan menerima firman Tuhan. Mungkin kita tidak bisa menangkap semua pesan firman yang dia sampaikan, begitu banyak. Dan saya waktu muda, saya begitu juga, datang ibadah duduk, dan saya tidak mungkin bisa dengar, tangkap semua khotbah. Tapi saya selalu mengambil ada inti, ada makna yang betul-betul firman itu menyentuh hati saya. Dan itu menjadi rema bagi saya, dan itu saya lakukan dalam hidup saya. Maka kita semua akan menjadi orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan.
Jadi dengar baik, kalau penerobos ada berjalan bersama kita, kita tidak perlu takut mendoakan orang sakit, orang yang terikat, orang yang mengalami kesulitan ekonomi, orang yang takut menghadapi masa depan, orang yang sedang terbelenggu dengan persoalan, pergumulan hidup. Pasti ada terobosan yang terjadi. Saya tahu di Kupang ini ada satu istilah yang namanya doa pergumulan. Dan banyak orang punya pergumulan, sehingga ada hari yang tertentu mereka kumpul dan doa pergumulan. Dan saya mau katakan kepada kita, pergumulan itu kita bisa lewati kalau kuasa penerobos itu ada dalam hati kita dan hidup kita. Amin. Kita bisa doakan. Kalau kita ketemu orang yang sakit, tumpang tangan bagi dia, sembuh dalam nama Yesus. Kalau kita lihat ada orang yang terbelenggu dengan masalah, doa dalam nama Yesus, dilepaskan oleh Tuhan. Kita percaya itu. Dan saya sangat yakin bahwa kita tidak boleh takut mendoakan orang. Nah, kadang-kadang kita keluar masuk diri tapi kita takut doakan orang. Kita merasa, aduh aku tidak punya kuasa. Jangan. Tuhan sudah memberikan otoritas dan kuasa itu buat kita semua. The power of Holy Spirit itu ada dalam hidup kita. Dan kita tidak usah takut mendoakan orang. Kalau ada orang datang yang kesulitan, aduh saya susah lah, saya lagi kesulitan, atau begini, toko saya tidak begitu lancar, tolong doakan. Kita doakan saja. Yang akan menolong itu siapa? Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Kita hanya menjadi sarana untuk mendoakan orang-orang yang punya pergumulan, punya masalah. Jadi kalau saudara punya pergumulan, punya masalah, doa sendiri sama Tuhan. Kalau ambil kuasa Tuhan sendiri. Jangan bergantung kepada hamba Tuhan. Jangan bergantung kepada pendeta. Doa kepada Tuhan, minta sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menjawab itu kalau kita punya iman, percaya yang sungguh-sungguh kepada Dia. Ya, persoalan akan dilepaskan, belenggu-belenggu kita akan dilepaskan, mujizat akan terjadi, terobosan akan terjadi kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, kita melayani dengan penuh kuasa. Saya katakan kepada saudara, kalau kita memiliki urapan penerobos, maka kita akan melayani dengan powerful. Kita akan melayani dengan kuasa dari Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tetap yakin ketika dikasih tugas, yakin. Yang penting kita persiapan, kita doa, maju, khotbah. Karena Tuhan tidak memakai yang namanya pendeta, bergelar pendeta saja, tidak. Tuhan bisa pakai orang awam. Hari-hari ini malah orang awam lebih hebat daripada pendeta. Yang percaya, katakan amin. Orang yang tidak sekolah teologi jauh lebih hebat daripada orang sekolah teologi. Yang penting respon kita. Yang penting kita mau jadi berkat atau tidak. Itu yang menjadi masalahnya. Jadi kita melayani dengan penuh kuasa. Saya percaya kalau urapan penerobos kita miliki hari ini, maka pelayanan kita akan penuh dengan otoritas dan kuasa Allah itu sendiri. Jangan pernah kita takut berdoa mengusir orang yang kerasukan setan, orang yang gila sekalipun. Tetap percaya kita doa, pasti Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk menyembuhkan orang yang gila. Saudara-saudara, di Tangerang itu ada rumah sakit gila. Jadi ada seorang hamba Tuhan dapat visi dari Tuhan, dan tiap-tiap hari mereka keliling kota Tangerang dan sekitarnya, Banten. Mereka tangkap tuh orang-orang gila, ya. Mereka tangkap, habis mereka bawa ke ada satu rumah pemulihan orang gila. Mereka masukkan ke sana. Yang saya tahu itu yang berani nangkap mereka itu adalah orang NTT. Dan memang orang NTT semua yang nangkap. Mereka berani nangkap. Habis mereka bawa mobil patroli, ada orang gila, ditangkap, kemudian bawa ke rumah pemulihan. Di sana mereka mandikan, mereka ganti baju, mereka kasih dia makan yang baik.
Kemudian di belakang halaman ada konseling untuk mereka dipulihkan kembali. Kemudian di belakang rumah pemuda itu ada tanah kosong, diajar mereka untuk tanam sayur, tanam segala macam tanaman. Dan saudara-saudara, 3 bulan mereka pulih kembali, mereka sehat kembali. Mereka disuruh kembali ke rumah tangga mereka masing-masing yang bapak-bapak. Mereka dipulihkan. Dan ada orang-orang yang memiliki urapan penerobos ini, mereka doakan, ya, mereka melayani dengan kasih Tuhan. Ya, kalau kita lihat orang sakit, jangan bilang orang gila, aduh dia gila, jangan, nanti dia ini, jangan. Tidak, dekatin dia, doain dia. Saya rindu bapak-bapak harus praktek ini. Yang percaya katakan amin. Dipimpin oleh Pak Steven nanti. Kalau ada orang-orang gila di jalan, kita datang, doain dia. Ya, akhirnya sekarang itu gereja di Tangerang itu diakui betul-betul oleh wali kota, gubernur. Senang kenapa? Inilah pelayanan passionnya mereka di situ. Dan di Kupang belum ada seperti ini, saudara. Walaupun departemen sosial ada, tapi mereka biarkan aja begitu, dia ambil sampah, dia makan. Tapi kalau kita coba bisa melayani mereka, maka saya percaya mereka orang-orang gila akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Orang-orang stres akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya itu, saudara. Karena Yakobus 5:16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa orang yang benar, doa orang yang pikirannya benar, hatinya juga benar, perbuatannya juga benar, maka itu akan besar kuasanya, punya pengaruh, punya dampak yang besar ketika kita mendoakan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Satu kali kita berdoa untuk orang tuli. Saya seringkali berdoa untuk orang tuli ketika ada KKR di luar. Ya, kalau pertama doakan belum sembuh, jangan kecewa, nggak apa-apa. Kita berdoa yang kedua kali lagi. Kalau nggak sembuh, nggak apa-apa. Kita doa yang ketiga kali lagi. Dan saya percaya biasanya urapan kuasa Roh Kudus akan memasuki tubuh orang yang sakit tuli. Dan dia akan mendengar seketika itu juga. Yesus pada waktu hadir di tengah-tengah dunia ini, masa hidupnya tinggal 3,5 tahun, dia habisi dengan hati yang penuh belas kasihan mendoakan orang-orang yang punya masalah, orang yang letih, lesu, terlantar, terbeban berat, orang yang sakit. Yesus datang dengan belas kasihan yang mendoakan mereka. Dan banyak orang mengalami mujizat, kesembuhan. Dan sekarang Yesus di surga, siapa yang harus melakukan itu? Hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan, ya. Dan saya percaya kalau kita melakukan ini, banyak orang mengalami mujizat, banyak orang mengalami tanda-tanda heran dan ajaib. Itu nyata dalam pelayanan kita, sehingga orang-orang akan datang untuk mencari Tuhan. Kesembuhan ilahi tersedia bagi banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kesembuhan dapat kita alami kalau kita beriman dan percaya. Melalui salib kebangkitan Yesus, maka sang penerobos menerobos. Karena itu terobosannya terjadi bagi umatnya yang percaya kepada Tuhan. Setiap kita sudah mendapat urapan terobosan, maka kita harus siap masuk di dalam peperangan rohani melawan musuh-musuh kita. Ya, Bapak Ibu harus ingat, hidup ini penuh dengan peperangan rohani. Jangan kita berpikir bahwa jadi orang Kristen enak ya, kita lewati semua tantangan dan kesulitan. Enggak. Justru menjadi orang Kristen itu banyak problem, banyak tantangan. Jadi orang Kristen itu pikul salib, artinya penderitaan juga selalu ada dalam diri kita. Dan itulah salib-salib kita, itulah bagian daripada hidup kita. Dan kita juga harus siap menghadapi peperangan-peperangan di sekitar kita. Apa yang menjadi musuh yang selalu datang dalam hidup kita? Setan pasti dia datang menggoda akan hidup kita. Apalagi yang menjadi musuh kita berperang setiap dunia. Dunia dengan tawar-menawar, daya tarik yang lebih selalu mau menjatuhkan anak-anak Tuhan, tergoda,
Ya, contohnya sederhana, ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mestinya kita baca Alkitab. Tapi banyak anak-anak suka main game. Orang main game saya sudah lihat, dia bisa 2-3 jam di game itu saja. Dia buang waktu sia-sia. Saya berdoa sama Tuhan, biar saya tidak tahu main game. Sampai sekarang disuruh saya buka game main, saya nggak tahu sama sekali. Dan memang saya tidak ada keinginan sedikit pun main game. Ibu-ibu tuh suka main game. Bertobat dalam nama Yesus. Lebih banyak baca Alkitab. Kembangkan rohanimu dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Banyak yang senyum-senyum semua. Berarti semua tukang main game. Bertobat di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, jadi kita harus melawan musuh-musuh kita. Setan adalah musuh kita, dunia adalah musuh kita. Ya, diri kita sendiri itu adalah musuh kita. Untuk kalau masih ada orang yang ingatin kita, bersyukur, haleluya, puji Tuhan. Kalau tidak ada orang yang mengingatkan kita, siapa lagi yang mengingatkan kita? Kalau pacar kita mengingatkan kita, oh ya benar ya, harus bersikap positif, jangan bersikap negatif. Kalau kita lakukan itu dengan baik, maka saya percaya pertumbuhan rohani kita akan lebih baik. Apalagi kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan powerful. Tuhan akan mengurapi kita tanpa batas. Jadi kita pasti mendapat kemenangan, kita pasti mendapat pemulihan, kita pasti mendapat mujizat, kelepasan dari peperangan rohani yang kita alami bersama dengan Roh Kudus. Karena yang memberikan kemenangan kepada kita dari setiap godaan, cobaan, masalah, pergumulan hidup adalah Roh Kudus dengan kuasanya. Yesus dengan kuasanya yang akan menolong kita. Itu sebabnya saya berdoa supaya kita semua akan melayani dengan urapan penerobos. Maka kita dapat mendemonstrasikan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, mujizat dalam pelayanan kita. Kalau kita mendapat urapan penerobos dari Roh Kudus itu sendiri. Dan kita tidak akan menjadi takut menghadapi apapun dalam keadaan. Memang saya mau katakan kepada saudara, dunia ini tidak bertambah hari bertambah baik. Dunia makin jahat. Ya, krisis terjadi di mana-mana, kesulitan terjadi di mana-mana, penderitaan terjadi di mana-mana, pemberontakan juga terjadi di mana-mana. Nah, itu sebabnya kita harus kuat di dalam Tuhan. Harus makin dekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan, makin setia cari Tuhan, doa, baca firman Tuhan menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita setiap hari. Baru kita bisa menjadi orang Kristen yang luar biasa. Markus 16 ayat 17-18 berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Nah, ini bisa terjadi lewat hidup kita, dipakai Tuhan. Kalau kita sudah memiliki urapan penerobos dalam hidup kita. Amen. Yang percaya, katakan amin. Kita akan praktekkan ini, tumpang tangan bagi orang yang sakit. Saya seringkali bilang begini, kalau kita seringkali doakan orang ya, tumpang tangan ya, misalnya istri dia mendoakan suami yang mungkin mabuk-mabukan terus, merokok terus, diomong tidak mau berubah, dia udah doa tiap malam. Nah, saya anjurkan kalau dia doa dengan tangan tidak berubah-berubah, doa dengan tumpang kaki kepada dia, supaya dia bertobat sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tapi coba kalau istri di situ melakukan itu, dia ditampar sama istrinya, jadi berhikmat juga ya. Tapi ada pendeta, ada istri pendeta yang begitu, suaminya istri yang suaminya tidak mau berubah-berubah, dia udah doa-doa sama Tuhan tidak berubah. Apa yang tadi dia tumpang kaki kepada
suaminya. Minggu depan suaminya datang masuk gereja, saudara. Suaminya datang beribadah kepada Tuhan. Dia bersaksi di satu gereja. Ya, saya mau katakan kepada saudara, kita tetap berdoa karena kuasa Tuhan pasti menyertai kita. Apalagi yang belum dapat jodoh, doa sungguh-sungguh dapat Tuhan. Ya, kalau ada orang tua, doakan anak-anak. Mereka akan dapat masa depan yang cerah, akan dapat terobosan. Ya, dapat pacar itu juga terobosan. Ya, percaya katakan amin. Dapat teman hidup juga terobosan. Kalau ada urapan terobosan, berdoa sungguh-sungguh. Minta Tuhan tahun ini juga Engkau berikan saya seorang teman hidup yang baik, sepadan, yang cinta Tuhan, yang saya bisa menerima dia apa adanya, dia juga bisa menerima kita apa adanya. Harus berdoa. Jangan hidup ini santai-santai aja. Berdoa dan juga perjuangan. Cari juga. Jangan diam-diam aja. Tapi biasa banyak orang yang pandai bergaul, dia gampang cepat dapat teman hidup. Jadi kita harus berdoa, ya. Sebab pada akhir zaman ini Tuhan akan pakai setiap hamba Tuhan yang penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus. Dan dengar baik, kemampuan skill kita sangat terbatas. Itu sebabnya dalam pelayanan kita tidak mampu melakukan tanpa Tuhan. Saya setiap hari bikin khotbah, terus bikin khotbah. Ini khotbah terbaru saya buat. Mau saya ketik ini. Ini juga saya baca beberapa buku baru rangkum. Bisa ada satu khotbah. Jadi tidak hanya asal-asal kita jadi hamba Tuhan. Wah, udah dikasih khotbah naik aja ke mimbar, nanti Roh Kudus yang tuntun. Roh Kudus mau saya bicara apa itu yang dia. Tidak. Harus ada. Yang kita persiapkan. Apa yang kita mau ajarkan. Message apa yang kita mau berikan kepada gereja, kepada jemaat Tuhan. Ya, kita sangat memerlukan kuasa Tuhan. Ingat, pelayanan apapun jangan kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, sarjana teologi kita. Kita perlu mengandalkan kuasa urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Ini nanti saya pulang, langsung saya terbang ke Bangka Belitung. Saya ada khotbah 4 kali seminggu di sana. Gereja besar yang baru dibangun. Saya juga nggak tahu, bisa tahu nama saya di mana. Mereka undang tanggal 24, saya harus bicara di sana juga. Kalau kita khotbah di gereja orang itu, dia kasih tema yang susah-susah, yang sulit-sulit, saudara-saudara. Nah, kita tidak bisa mau naik bicara semaunya kita. Dia udah kasih tema sama kita. Kita harus sesuai dengan tema gerejanya. Dan itu saya alami terus. Dan saya mau katakan, pelayanan apapun kita perlu kuasa urapan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Beberapa hari saya di sini, saya bersyukur saya sudah bikin khotbah 3. Di rumah saya bikin khotbah. Yeremia 17 ayat 57, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi semua kita harus mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati keluarga dan rumah tangga kita. Percayalah. Yang keempat, yang terakhir adalah kita harus menjaga hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya, menjaga hati ini penting, saudara-saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya kita berbicara tentang Tuhan kepada banyak orang. Kita bukan mendengar firman saja, tapi kita berbicara firman kepada banyak orang. Tuhan kasih 2 telinga supaya apa? Kita banyak mendengar. Tuhan kasih mulut kita 1, tapi kita harus banyak bicara hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal yang positif di hadapan Tuhan. Dan semua yang keluar dari mulut kita, dengar baik, itu dari hati kita. Kalau hati kita jahat, yang keluar itu hal-hal yang jahat. Nah, kalau hati kita penuh dengan kebaikan, yang keluar itu adalah hal-hal yang baik. Kita memberkati orang, ya, kita tidak gosipin orang, kita tidak nyalahkan orang, ya.
Itu firman Tuhan ajarkan bagi kita. Jadi dengar baik, Tuhan tetap memakai siapapun kita kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam pelayanan, perhatikan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita juga dengan sesama kita. Kita harus mengakui ada kelebihan orang-orang tertentu daripada kita. Tapi kita juga harus mengakui kekurangan kita, kelemahan kita. Ya. Tapi kita yang punya kelebihan bisa menutupi orang yang punya kekurangan. Nah, itulah anak Tuhan. Jadi Tuhan tetap memakai saudara dan saya kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam pelayanan, perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Harus ada doa, puasa, perenungan akan firman Tuhan. Itu harus ada. Jangan karena mau khotbah baru kita hari-hari cepat-cepat mau siap untuk khotbah. Enggak. Saya kalau mau khotbah 1 minggu sebelum saya udah ready, udah siap. PowerPoint udah selesai, udah siap. Saya tinggal baca ulang lagi. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat lagi, Tuhan kasih lagi pencerahan bagi saya. Saya nggak pernah khotbah asal jadi. Nah, itu sebabnya hubungan kita dengan Tuhan harus baik. Supaya Tuhan bisa mewahyukan, memberi hikmat, firman dalam hidup kita. Tapi hubungan kita dengan sesama juga harus baik. Jangan suka dengki sama orang, iri hati sama orang, dendam sama orang. Jangan. Harus hati ini bersih, hati ini kudus. Kalau kita punya hati yang kudus, kita naik di mimbar, kita jadi berkat bagi banyak orang. Perhatikan kita punya hubungan dengan keluarga juga harus baik. Hubungan kita dengan komunitas, orang-orang di lingkungan kita, di kerjaan, di kantor harus baik. Itu ada Tuhan. Sehingga pelayanan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita masih menjadi batu sandungan bagi orang lain, lebih baik kita nggak usah melayani. Kita naik di mimbar, orang kasih omong, dia di mimbar tapi hidupnya nggak karuan. Tapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kudus hadapan Tuhan, kita yakin apa yang saya akan beritakan itu akan memuliakan Tuhan. Kalau hati dan hidup kita benar, hati dan hidup kita berkenan, kudus dan layak, maka Tuhan pasti memberkati pelayanan kita. Semua pelayanan yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebab saya selalu berkata, sekecil apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan suka nunda-nunda. Udah dikasih tugas pada waktu 1-2 hari hanya batal. Berarti kita nggak siap. Saya tidak mau ada jemaat Tuhan seperti itu di gereja ini. Terima, doakan, lakukan dengan baik. Sebab semua pelayanan kita lakukan untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bukan untuk Dedi Guanis, bukan untuk Ibu Lucy, bukan untuk Debbie, tidak. Untuk Tuhan. Jadi kalau untuk Tuhan kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Baru rumah tangga kita diberkati, hidup kita diberkati. Apa saja yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti membuka jalan, terobosan-terobosan yang baru. Hal yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Karena Tuhan bisa lakukan itu seketika dalam hidup kita. Orang-orang yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita telah mendapat urapan Penteros, kuasa Roh Kudus itu akan menguduskan pikiran kita dan hati kita. Dan kita akan siap jadi berkat bagi banyak orang. Lewat hidup kita, nama Tuhan diberkati.